fil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kami ucapkan selamat datang dalam acara Rapat Pimpinan Nasional Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama dengan tema Resolusi Pelajar dan Santri, Ciptakan Karya dan Kreasi Bangkit dari Pandemi. Yang terhormat Sekretaris Jenderal PBNU Bapak Insinyur Haji A. Helmi Faisal Zaini MSI yang telah hadir secara daring. Yang kami hormati anggota DPR RI Komisi 5 Neng EM Marhama Zulfahis. Yang kami hormati Ketua Umum IPPNU dari periode ke periode dan seluruh jajaran alumni IPPNU. Yang kami hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat IPPNU Rekanita Nurul Hidayatul Ummah beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat IPNU Rekan Aswandi. Yang kami hormati seluruh Ketua Pimpinan Wilayah IPPNU se-Indonesia yang telah hadir secara langsung dan juga seluruh kader IPPNU yang hadir secara virtual. Dan tentu saja Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya sehingga pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, para sahabat dan para pelanjut risalahnya. Hadirin tamu undangan, rekan dan rekanita, mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan bersama lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran dan sholawat oleh rekanita Kotrun Nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم
ربهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Subhanulaton dan Mars IPPNU. Hadirin dimohon berdiri. Thank
الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن Indonesia بلادي أنت عنوان الفخامة كل من يأتيك يوما قومي هيا الرحمة كل من يأتيك يوما قومي هيا الرحمة Siapa hati wahai tanah airku Cintamu dalam imanku Jangan halangkan nasibku Bangkitlah hai bangsaku Sapa hati wahai tanah airku Cintamu dalam imanku Jangan halangkan nasibmu Bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku Engkau panji martabatku Siapa datang mengancammu Kan binasa di bawah tulimu Siapa datang mengancammu Kan binasa di bawah tulimu Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin tamu undangan rekan dan rekanita, tarian ini adalah tarian khas Betawi yang menggambarkan kegembiraan menyambut suatu acara. Untuk menyamarakan acara kita pada pagi hari ini, marilah kita saksikan bersama tarian ondel-ondel dari grup tari PPNU Jakarta Barat.
Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama laporan Ketua Panitia. Kepada rekan Nita Ernianti, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Sekjen PBNU Bapak Dr. Helmi Faisal Zaini STMSI, yang kami hormati anggota DPR RI Komisi 5 Ibu Neng EM Marhamah Zulfahis, yang kami hormati Ketua Umum IPPNU dari periode ke periode dan seluruh jajaran alumni IPPNU, yang kami hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Rekanita Nurul Hidayatul Ummah beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Umum Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Rekan Aswandi Jailani, seluruh ketua pimpinan wilayah IPPNU se-Indonesia yang telah hadir secara langsung, dan juga seluruh kader IPPNU yang hadir secara virtual, serta Bapak, Ibu hadirin tamu undangan daring dan luring yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pembukaan Rapat Pimpinan Nasional IPPNU hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya Ernianti Nur Fathaila Dewi selaku Ketua Pelaksana Rapimnas IPPNU mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para tamu undangan dan rekanita semua yang telah menyempatkan waktunya untuk menyemarakan acara Rapimnas tahun ini. Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah pada kegiatan Rapimnas IPPNU tahun ini, setiap perwakilan pengurus pimpinan wilayah dapat hadir ke Jakarta. Karena masih dalam situasi pandemi, setiap wilayah hanya diwakili oleh ketua wilayah. Ada pula 3 wilayah yang diwakili oleh sekretaris atau bendahara wilayahnya. Hadirin serta rekan dan rekanita Rapimnas IPPNU 2021 akan dilaksanakan selama 2 hari, yaitu hari ini Sabtu 30 Oktober 2021 hingga besok pada Ahad 31 Oktober. Kegiatan ini dilakukan secara hybrid. Yang hadir di Asrama Haji Embarkasi adalah peserta perwakilan wilayah, panitia, dan pengurus PPI PPNU yang sudah di swab antigen dan dipastikan negatif dari COVID-19, sedangkan teman-teman pengurus dan kader lainnya mengikuti secara virtual melalui Zoom meeting dan live YouTube di NU Channel. Hadirin serta rekan dan rekanita, Rapimnas kali ini mengusung tema Resolusi Pelajar dan Santri, Ciptakan Karya dan Kreasi Bangkit dari Pandemi. Sudah hampir 2 tahun kita menghadapi pandemi COVID-19, IPPNU mengajak para pelajar dan pemuda untuk terus berkarya di tengah suasana pandemi, sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Presiden kita, Bapak Ma'ruf Amin, dalam peringatan Hari Santi tahun 2020 lalu, meminta agar para santri atau pelajar tetap produktif dan kreatif meski masih dalam suasana pandemi COVID-19. Generasi muda adalah sumber daya produktif. Para muda sudah seharusnya memiliki banyak inisiatif produktif, kreatif, inovatif, mandiri, mampu berdaya saing dan terus menciptakan karya di tengah situasi saat ini. Generasi muda adalah agen perubahan di tengah pandemi. Hadirin rekan dan rekanita, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah mendukung Rapimnas IPPNU 2021
Semoga kegiatan Rapimnas IPPNU dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi atas isu-isu yang perlu menjadi perhatian yang akan dibawa dalam forum Kongres IPPNU mendatang. Selain itu, semoga kegiatan ini membawa manfaat yang baik dan dapat mempererat silaturahim di antara kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih Rekanita Erni. Baik, hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Umum Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, Rekanita Nurul Hidayatul Ummah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami banggakan, yang sudah hadir bersama-sama kita pada acara Rapimnas IPPNU tahun 2021, yaitu ada Pak Sekjen PBNU Dr. Helmi Faisal Zaini yang selalu membersamai IPPNU. Tentunya terima kasih banyak Bapak sudah hadir, berkenan hadir. Beliau ini masih dalam karantina karena baru saja dari luar negeri. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan dan kelancaran atas segala aktivitasnya sehingga terus mampu membimbing pelajar-pelajar NU untuk menjadi SDM yang baik tentunya. Yang kami hormati pula yang sudah hadir di ruangan, yang terhormat Neng Marhama Zulfa, terima kasih banyak. Beliau adalah anggota DPR RI yang juga bersamai kita hari ini. Terima kasih sudah hadir. Kita doakan juga mudah-mudahan beliau selalu sehat dan lancar dalam mengemban amanah negara yang dibimbing, yang diemban beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pula hadir bersama-sama kita Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama rekan Aswandi Jailani dan juga para waktum yang hadir beserta jajaran dan lain sebagainya. Dan yang saya hormati pula pimpinan Pusat IPPNU baik dari panitia maupun segenap jajaran ketua yang hadir, BPH yang hadir. Terima kasih banyak telah mensukseskan acara Rapimnas IPPNU yang tahun 2021 ini. Yang kami hormati, yang kami banggakan, yang sangat kami cintai pula rekanita pimpinan wilayah se-Indonesia yang sudah hadir secara langsung di acara Rapimnas ini dengan keadaan sehat walafiat insyaallah, karena tadi kita semuanya dalam sebelum memasuki acara ini semuanya telah di swab antigen dan alhamdulillah semua negatif. Dan insya Allah siap untuk mengikuti Rapimnas tahun 2021 ini. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan pada rekanita sekalian, para ketua wilayah yang sudah hadir di lokasi, menghadiri Rapimnas IPPN 2021 ini guna rembuk konsolidasi organisasi tentunya untuk keberlangsungan IPPNU dan juga SDM pelajar NU di Indonesia agar tetap bisa berkontribusi walaupun di era pandemi COVID-19. Yang kami hormati pula segenap rekanita tamu undangan yang hadir secara virtual di meeting kali ini. Terima kasih banyak sudah hadir dan menyemarakan acara Rapimnas IPPNU tahun 2021 ini. Baik hadirin tamu undangan, para peserta Rapimnas, rekanita dan rekan yang kami hormati, kami banggakan. Puji syukur ada Allah Subhanahu wa taala, hari ini pagi menjelang siang ini pimpinan pusat IPPNU merasa bangga dan sangat luar biasa bisa menyelenggarakan acara nasional Rapimnas IPPNU ke tahun 2021 ini dengan keadaan sehat walafiat. Tentu mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar sampai dengan nanti selesai di hari Minggu. Shalawat dan salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat yang insya Allah nanti mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, rekan-rekan Nita, tamu hadirin yang kami hormati, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang untuk rekan Nita dari wilayah yang sudah hadir di lokasi ini, yang mengikuti Rapimnas ini. Tentu ini kami laksanakan sebagai Forum Nasional IPA PNU yang memang rutin kami laksanakan untuk membangun sinergitas dan silaturahim hubungan antara pimpinan wilayah dan pimpinan nasional untuk bisa memberikan output positif, kontribusi positif, bagaimana peran pelajar bisa menjadi peran yang spektakuler tentunya di Indonesia walaupun di masa pandemi COVID-19 ini. Kami bangga dan sangat berterima kasih sekali bisa menghadirkan rekan Nita semuanya di dalam forum yang berbahagia ini, forum yang insya Allah kita laksanakan di 2 hari ke depan dan menelurkan kebijakan-kebijakan tentunya dan juga kontribusi positif pelajar NU untuk negeri. Kedua kalinya kami tentunya dari pimpinan pusat IPA PNU menggelar Rapimnas ini tentu sebagai ajang silaturahim pertama, yang kedua tentu konsolidasi nasional organisasi pimpinan wilayah dan pimpinan nasional untuk bisa terus mengikuti perkembangan zaman. Karena kita ketahui hari ini kita sudah hidup dengan pandemi sudah hampir 2 tahun lamanya dengan case rate yang luar biasa, dan alhamdulillah memang di hari-hari ini, di minggu-minggu dan bulan-bulan ini case rate COVID di Indonesia semakin menurun, dan ini memberikan angin segar kepada kita untuk tetap bisa melaksanakan kegiatan secara positif walaupun masih di tengah-tengah pandemi COVID-19. Dengan mengusung tema resolusi pelajar dan santri bangkit dari pandemi, harapan kami sebagai pelajar putri NU se-Indonesia tentunya memiliki visi misi yang sangat luar biasa, bagaimana peran pelajar ini tetap bisa diaktifkan, tetap bisa dikontribusikan walaupun di tengah keadaan yang tidak memungkinkan. Artinya tidak memungkinkan itu karena kita tidak tahu akan terjadi pandemi seperti ini, maka sebagai anak muda, sebagai pelajar yang aktif dan kreatif harus bisa memanfaatkan situasi dan kondisi seperti apapun, bagaimana kita kiranya bisa menjadi pelajar yang produktif dan bisa berkontribusi untuk negeri, begitu. Dan tentu Rapimnas ini kami selenggarakan dengan protokol kesehatan yang tentu yang strict, dengan kita terapkan physical distancing, memakai masker, dan juga tadi setelah tadi memasuki acara juga kami menyelenggarakan tes swab antigen, tentu untuk menghindari dari wabah penyakit, dari wabah mara bahaya yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Maka dari itu kami sebagai pelajar putri Nahdlatul Ulama tentu sangat mengikuti anjuran pemerintah untuk terus menjaga kesehatan baik secara pribadi maupun secara kelompok untuk tetap bisa berkontribusi untuk negeri, berkontribusi memiliki jiwa yang kreatif, positif dan inovatif untuk tetap bisa berkarya walaupun di masa pandemi. Tentu IPA PNU sudah melakukan berbagai macam hal kegiatan positif dari hulu sampai hilir, dari cabang, dari wilayah sampai dengan pusat, agar bagaimana anak-anak muda khususnya pelajar di Indonesia tetap bisa memiliki hak yang sama untuk pendidikan. Karena apa? Pendidikan memiliki hak yang memiliki porsi yang sangat penting, apalagi di proses pandemi nanti COVID-19 ini, kita semuanya para pelajar tentu dihadapkan masa-masa sulit di mana seluruhnya belajar dari rumah, seluruhnya belajar dari yang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya. Namun tentu IPA PNU memiliki peran yang sangat strategis untuk membimbing dan mengarahkan para pelajar di seluruh Indonesia untuk tetap bisa mengakses pendidikan dan memiliki pendidikan yang layak baik dari seluruh penjuru negeri. Dari program-program yang telah ditelurkan oleh pimpinan pusat, pimpinan wilayah sampai dengan pimpinan cabang maupun sampai pimpinan ranting, IPA PNU tentu terus mendukung pendidikan di Indonesia agar tetap berjaya dan agar tetap bisa dirasakan oleh seluruh pelajar-pelajar di Indonesia tentunya, tentu dengan kontribusi kreativitas dan inovatif dan lain sebagainya yang bisa memberikan insight positif dan memberikan kegiatan yang sangat positif untuk pelajar di Indonesia. Begitu. Maka dari itu kami dari pimpinan pusat IPA PNU
mengharapkan setelah diadakan Rapimnas ini tentu konsolidasi organisasi semakin bisa masif dan tersampaikan terhadap teman-teman rekan kita yang ada di wilayah. Jadi kebijakan-kebijakan yang akan disampaikan nanti di Rapimnas IPPN 2021 ini bisa dirasakan oleh rekan kita yang ada di wilayah, baik dari segi sosial, budaya, pendidikan, dan ekonomi, dan lain sebagainya. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada tamu undangan yang sudah hadir dan rekan-rekan kita yang sudah hadir baik luring maupun daring. Terima kasih banyak telah memberikan ruang dan juga menyaksikan acara Rapat Pimpinan Nasional IPPNU tahun 2021 ini. Mudah-mudahan kebijakan yang telah ditelurkan oleh pimpinan pusat dan wilayah IPPNU ini memberikan kontribusi yang positif untuk negeri, memberikan semangat positif untuk negeri, untuk pelajar khususnya bangkit dari pandemi, bangkit menjadi pelajar yang berdaya, menjadi pelajar yang bermanfaat tentunya untuk negeri. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih Rekanita Nurul. Baik, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan dari anggota DPR RI Komisi 5, Neng EM Marhama Zulfahis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah, alimni wa rabbini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ugliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ala siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril adim, amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua Umum PBNU Abah Kiai Haji Said Akil Siraj. Yang saya hormati, saya muliakan Sekjen PBNU Kiai Haji Helmi Faisal Zaini. Yang saya hormati para pimpinan-pimpinan pusat Banom PBNU Muslimat Patayat GP Ansor, dan yang hadir di sini yang saya banggakan rekan pengurus pusat PP Ibnu, rekan Aswandi beserta jajaran, dan yang saya banggakan pengurus pusat PP IPPNU Rekanita Nurul Hidayatul Ummah, luar biasa barusan ya sambutannya, semoga itu bisa kita laksanakan, dan seluruh rekanita baik jajaran pengurus pusat maupun ketua-ketua wilayah dan seluruh undangan baik yang hadir secara virtual maupun hadir secara fisik. Alhamdulillah, walaupun ini adalah sebenarnya saya tuh baru buka tadi malam, ternyata ada surat disposisi dari DPP PKB untuk mewakili Ketua Umum DPP PKB Bapak Abdul Muhaimin Iskandar untuk menghadiri acara Rapat Pimpinan Nasional Pengurus Pusat IPPNU ini. Dan ternyata tadinya cuma menghadiri undangan aja, ternyata saya diberikan kesempatan untuk sambutan. Terima kasih ya. Dan tentu pertama saya ingin menyampaikan salam dari beliau Bapak Abdul Muhaimin Iskandar kepada sahabat mohon maaf rekan dan rekanita, biasa di PMI sahabat-sahabat, mohon maaf. Tentu saja saya sangat bahagia. Kenapa? Karena ini adalah termasuk generasi milenial. Dan tadi saya searching sedikit, saya buka ya hasil dari sensus penduduk 2020. Itu ternyata jumlah penduduk kita tuh ada 270,20 juta jiwa. Dan ternyata siapa yang mendominasi dari 270,20 juta jiwa itu? Yang pertama generasi Z dan yang kedua adalah generasi milenial. Generasi milenial itu yang lahirnya di tahun 1981 sampai tahun 96. Berarti ini
pengurus IPPNU semua generasi milenial ya. Terus kalau kemudian generasi Z itu lahir tahun 97 sampai 2012. Dan generasi Z jumlahnya itu ada 27,94%. Ini tertinggi. Tertinggi kedua adalah milenial, yaitu 25,8%. Tetapi walaupun generasi Z itu lebih tinggi daripada generasi milenial dari sisi jumlah, tetapi generasi Z itu biasanya memfollow terhadap yang paling dekat, yaitu generasi milenial. Artinya apa? Kenapa saya menyampaikan fakta ini? Bahwa sebenarnya yang paling punya peranan penting seperti tadi harapan Rekanita Nurul bahwa kita ingin punya peranan yang spektakuler katanya pengurus IPP ini bisa diwujudkan. Karena itu dari jumlah itu mereka ternyata yang paling dominan, apalagi kalau bisa mempengaruhi generasi Z, maka otomatis hampir Recording in progress. Ya, hampir 52, lebih persennya itu ada penduduk Indonesia yang akan dikendalikan oleh generasi milenial dan generasi Z. Jadi apa yang menjadi ekspektasi dari pengurus IPPNU itu saya kira bisa diwujudkan, tidak hanya sebagai slogan-slogan. Apalagi saya kira ini sudah dibuktikan walaupun kita di masa pandemi, tapi pengurus IPPNU ini bisa menyelenggarakan acara ini walaupun dengan hybrid, apalagi dengan mengambil tema resolusi santri bangkit dari pandemi. Ini cocok sekali di masa sekarang ini. Dan tentu saja kalau kita tanpa hybrid kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi untuk konsolidasi tetap masih bisa dilaksanakan. Karena apa? Karena hari ini banyak fasilitas-fasilitas digital yang bisa kita manfaatkan. Tetapi perlu rekan dan rekanita ketahui, ternyata itu tidak semua beruntung, pelajar-pelajar di Indonesia itu. Ada juga mereka yang tidak bisa menikmati kemudahan digital itu. Saya kemarin baru saja mendatangi di dapil saya 8 desa stunting. Dan satu di antaranya saya berangkat dari Jakarta ke dapil saya, salah satu nama desanya Desa Cibuluh, itu 9 jam. Berarti kan kalau lewat darat itu udah sampai Jawa Timur. Ini baru Jawa Barat, padahal dekat dengan Jakarta. Ternyata di sana mereka tidak ada sinyal, Pak. Jadi ketika ada kebijakan pendidikan, ya, kebijakan pendidikan harus daring ya. Kalau mereka ngikutin kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah, ngikutin itu, maka mereka tidak akan sekolah seperti itu. Nah, tetapi alhamdulillah di sana ternyata kepala desa ngambil kebijaksanaan yang lain, yaitu mereka tetap sekolah, tetap muka, walaupun mungkin terbatas seperti itu. Nah, pasti kasus-kasus seperti itu banyak. Nah, tantangan bagi pengurus pusat IPPNU di masa pandemi itu adalah loss education ya. Pendidikan itu banyak sekali yang tertinggal dan mungkin kualitasnya tidak seperti dulu, tetapi satu sekarang itu kreativitas murid didik itu yang menjadi kunci utama bersama orang di lingkungannya. Kenapa? Saya lihat sekarang ini yang harus jadi PR nih untuk pendampingan advokasi bagi pengurus IPPNU ya dimanapun berada. Rata-rata anak-anak tuh ikut daring. Kadang videonya ditutup dimatikan, tetapi mereka ikutin pelajaran gini, tetapi satu sisi main game dan sebagainya. Nah ini mungkin yang harus kemudian yang menjadi saya kira hampir menyeluruh di seluruh Indonesia yang bisa menikmati kemudahan digital itu, tetapi ini juga perlu diadvokasi untuk diantisipasi bagaimana agar kita tidak sampai kemudian dengan kemudahan itu tapi justru kita kemudian semakin terlena. Nah inilah PR untuk pengurus pusat IPPNU dalam acara Rapimnas ini, semoga bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang bermanfaat masalah dan mengambil masalah untuk menjadi maslahah ya. Ambil masalah itu dan bagaimana kita memberikan solusi sehingga yang tadinya masalah-masalah itu mungkin menghambat tetapi menjadi maslahah karena kita sudah ambil dan kita hadir sebagai solusi di dalam masalah-masalah yang ada, dan di antaranya pendidikan itu ada sebagian kecil masalah-masalah tadi, dan itu tentu perlu diambil dan perlu diadvokasi. Mungkin itu saja, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami ucapkan terima kasih Neng EM. Baik, tamu undangan, rekan dan rekanita, selanjutnya marilah kita ikuti bersama arahan sekaligus berkenan membuka acara oleh Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bapak Dr. Haji Ahmad Helmi Faisal Zaini, STMSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang kita hormati Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Abuya Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa sehat selalu. Yang saya hormati dan saya banggakan rekanita Nurul Hidayatul Ummah selaku Ketua Umum PP Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, juga hadir di sini anggota DPR RI Komisi 5 dan Marhamah. Juga yang saya hormati, saya banggakan rekan Aswandi Jelani, segenap para ketua-ketua PW IPPNU, para kader IPNU IPPNU seluruh Indonesia, ketua-ketua Banom yang hadir, Ansor, Fatayat, dan juga hadirin hadirat sekalian. Tahadus binima, alhamdulillah, pada hari ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa terus dapat menjalankan khidmah kita sebagai keluarga besar Jamiah Nahdlatul Ulama. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada pemimpin agung kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang hadir ini adalah bagian dari umat-umat terpilih yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Selaku keluarga besar NU, terutama para pengurus, kita memiliki dua amanah penting sebagai bagian dari khidmah kita di dalam menjalankan organisasi ini. Yang pertama, bahwa kita memiliki amanah yang disebut dengan amanah watoniyah ataupun amanah kebangsaan. Yang kedua adalah kita memiliki apa yang disebut sebagai amanah diniyah ataupun amanah keagamaan. Kita harapkan tentunya kita dapat menjalankan dua fungsi ini, baik menjalankan amanah diniyah keagamaan maupun amanah kebangsaan, sekaligus dalam satu pergerakan. Maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada para hadirin hadirat sekalian bahwa sesungguhnya kita harus bangga menjadi warga NU dan kita bangga menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena apa? Karena sejak awal pendirian negara ini telah dimotivasi oleh sebuah landasan ideologi yang penting sebagaimana masyhur telah disampaikan oleh Mbah Hashim Asy'ari, apa yang disebut dalam jargon hubul waton minal iman, bahwa cinta tanah air itu adalah bagian dari perintah agama. Dasar inilah yang kemudian menjadikan nafas pikir dan pergerakan kita menjadi satu bagian bersifat integral, bahwa aktivitas kita keseharian ini adalah merupakan perwujudan dari implementasi apa yang disebut sebagai hubul waton minal iman. Maka ketika negara kita berdiri sebagai negara kebangsaan, bagi kita yang mayoritas sebagai umat Islam tak lagi dibutuhkan pengertian apa yang disebut sebagai NKRI bersyariah. Karena berlaku satu kaidah fikih, wa idza wujidal maslahah fa thamma syar'ullah, bahwa pada setiap kita jumpai kemaslahatan, pada hakikatnya di situ ada syariat dan ketentuan Allah. Maka saya sering menyampaikan bahwa
indahnya kita menjadi warga NU sekaligus menjadi warga negara Indonesia adalah kita dapat menjalankan keislaman dan keindonesiaan ini dalam satu tarikan nafas. Contoh yang paling sederhana adalah ketika kita berada di jalan raya, maka berlakulah undang-undang lalu lintas. Ketika kita menerapkan, ketika kita mematuhi undang-undang ini, pada dasarnya kita telah menjalankan dua tugas kita, tugas sebagai warga negara dan juga tugas sebagai umat Islam. Karena apa? Karena kalau kita melanggar undang-undang ini, maka akan terjadi kesemrawutan, dan ini adalah sesuatu yang dihindarkan oleh agama. Maka ini penting sekali bagi para kader IPNU di dalam merumuskan berbagai macam program-program strategis. Karena sesungguhnya tugas Rapimnas ini adalah menyempurnakan 3 hal penting. Pertama adalah menyempurnakan pekerjaan rumah yang belum selesai terkait dengan penguatan struktur kelembagaan. Apakah IPPNU ini sudah betul-betul terbentuk, baik cabang, wilayah, ranting, kemudian di sekolah-sekolah, ya, struktur yang paling terkecil apakah sudah terbentuk, ya, sehingga penguatan struktur kelembagaan ini harus menjadi concern dari upaya pemantapan Rapimnas IPPNU. Yang kedua adalah penguatan pada program. Bagaimana program pengembangan kader, peningkatan kapasitas, pengembangan wawasan, dan sekaligus mengenalkan dengan berbagai macam jaringan-jaringan potensial sehingga kader-kader IPPNU akan tumbuh terus menjadi bagian penting dari upaya untuk melakukan sebuah transformasi besar. Dan yang ketiga adalah selain tentunya penguatan kepada struktur organisasi dan program, yang ketiga yang tidak kalah penting adalah apa yang disebut sebagai penguatan kaderisasi di seluruh level tingkatan yang ada. Maka dalam kesempatan ini saya ingin mengajak bahwa tantangan kita ke depan tidaklah mudah, terutama pasca pandemik, di mana kita semua tahu di lebih 215 negara ini mengalami keterpurukan ekonomi yang luar biasa, bahkan tidak sedikit korban yang meninggal akibat wabah COVID-19 ini. Maka disinilah momentum bagi rekan kita IPPNU untuk turut ambil bagian di dalam upaya untuk pertama adalah pasca pemulihan, pasca pandemi ini, kemudian yang kedua adalah kita akan terus menyongsong Indonesia ini lebih baik di masa-masa yang akan datang. Berbagai macam survei telah mengatakan bahwa pada tahun 2045 yang akan datang, jumlah penduduk Indonesia ini 70% akan lebih banyak didominasi ataupun dihuni oleh generasi milenial. Sejalan yang disampaikan dengan anggota DPR tadi, Mbak Neng EM Arhamah, juga oleh Ketua Umum PPNU, rekan kita Nurul, bahwa tantangan kita ke depan adalah kita memasuki era yang sangat baru, yaitu era yang disebut dengan revolusi 4.0. Saya sering menyebut bahwa era digital ini adalah sesuatu yang bersifat imperatif, bersifat memaksa. Maka untuk itu tidak ada pilihan bagi kita, kecuali kita menyiapkan diri menghadapi tantangan yang sangat baru ini. Ekonomi sekarang sudah bergerak menuju ekonomi digital. Pendidikan kita juga sekarang sudah mengerak kepada pendidikan jarak jauh. Bahkan dalam bidang keagamaan kita juga mengenal apa yang disebut sebagai dakwah virtual. Maka kalau kita tidak siap menghadapi era yang sangat baru ini, kita hanya akan menjadi objek dari sebuah percaturan besar. Tentu NU sebagai organisasi dengan jumlah anggota yang sangat besar, lebih dari 102 juta warga NU, kita bukan hanya besar dalam jumlah, tetapi kita harapkan kita besar dalam konteks memberikan peran dan makna penting dalam sebuah perubahan ini. Selamat Rapimnas, mudah-mudahan keputusan-keputusan yang diambil oleh Rapimnas ini nanti akan menjadi keputusan yang maslahah, sekaligus melakukan upaya percepatan-percepatan, terobosan-terobosan, inovasi di tengah keterpurukan ini. IPPNU mudah-mudahan senantiasa hadir menjadi bagian dari solusi
bagi masyarakat di masa-masa yang datang. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini Rapimnas Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama secara resmi dinyatakan dibuka. Demikian, terima kasih. Seraya membaca surat Al-Fatihah. Biniyati doa ma'assalama Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, demikianlah acara pembukaan rapat pimpinan nasional Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para peserta kami persilahkan untuk berdiri terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama untuk menari Betawi. Silahkan Rekanita IPPNU Jakbar. Oh, silahkan Dalia. Oke. Cek. Oke, rekan dan rekanita mohon izin. Oke, boleh berdiri semuanya. Mari kita refresh gitu ya. Kita refresh dulu. Yang baru datang tadi malam atau mungkin tadi pagi baru hadir. Baik, sebagai bagian dari mengenal budaya Betawi, benar. Kita akan apa, Mbak Dia? Kita akan mengajak seluruh para ketua nih, forum pimpinannya. Nah, ini rekanita ketua PW se-Indonesia. Kita akan tadabur budaya gitu ya istilahnya. Jadi kita mengajak rekanita semuanya untuk menarikan tarian ondel-ondel. Gitu ya. Baik, langsung saja ya. Boleh. Rekan boleh musik. Kita ikuti bersama-sama. Peserta yang di rumah bisa ikutan ya. Kita Mas Wandi, monggo. Silakan betul. Ini biasa mah. Ini berarti cek sound dulu ya rekanita semuanya. Pemanasan dulu, cek sound dulu. Oke, cek sound. Sorry ya. Mari kita bisa dimulai lagi kali ya, Mbak. Namun tetap menjaga jarak ya rekanita. Tolong jaga jarak. Tetap berjarak karena kita di shoot masuk ke media. Tentunya kita harus menerapkan protokol kesehatan begitu. Baik. Sudah siap? Oke.
senggol itu? Aduh,